Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di War Repair, berbagi tips dan trik seputar smartphone. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat-sehat selalu, dipermudah segala urusan, dilancarkan rezeki ya. Di sini ada Oppo A3s yang dimana itu kendalanya pengecasan ya teman-teman. Ini dicas satu malaman, tetap tidak ada respon, tetap tidak ada mengisi ya. Oke teman-teman, contohnya seperti ini, tidak ada konsumsi arus yang masuk ya. Dan pemiliknya mengatakan dari kemarin ataupun satu malaman itu memang mentok di 1% saja ya, tidak ada penambahan persentasenya ya teman-teman. Jadi untuk tata cara dan langkah teman-teman bisa ikuti untuk permasalahan pengecasan dari Oppo A3s ini ya. Mengapa bisa error ataupun tidak ada respon seperti ini ya. Ini 1% saja, tidak ada logo petir sedikit pun, tidak ada tanda-tanda pengecasan ya. Jadi untuk tata cara dan langkah kita harus mengecek terlebih dahulu komponen seperti konektor cas, baterai, dan komponen lainnya juga ya. Jadi kita bongkar saja ya teman-teman. Dan ini dia CPH 1853, ini Oppo A3s, RAM-nya 2 ya teman-teman. Ini RAM 2. Oke. Langsung saja kita eksekusi ya. Untuk tata cara dan langkahnya bisa teman-teman ikuti apabila mengalami masalah seperti ini ya. Ini pertolongan pertama teman-teman, ataupun pengecekan pertama untuk mengatasi masalah pengecasan tidak ada respon, error, dan tidak mengisi ya teman-teman. Dan ini dia, kita lihat. Nah ini sepertinya mesinnya sudah pernah dibongkar nih ya. Dari kalengnya terlihat itu daerah di IC WTR sudah terbuka dan terlihat tidak ada kaleng ataupun kaleng penutup ya. Jadi kita lihat bersama-sama. Nah benar saja teman-teman, nah seperti ini kaleng penutupnya sudah hilang. Mungkin permasalahan ada di WTR kemarin ya, mungkin sinyal ya, karena di bagian WTR itu ada flak ataupun amtek ya, mungkin bekas dipanasin ataupun sudah pernah diganti, kita tidak tahu ya teman-teman. Jadi kita fokus di bagian pengecasan. Kita bersihkan terlebih dahulu soket baterainya, dan baterainya sini sudah pernah diganti juga ya, karena ini tidak original lagi. Kita coba lakukan pengecasan, namun tidak ada respon juga ya, tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada logo petir yang keluar ya. Kita jangan oprak-aprek di bagian lain, biarkan saja itu bagian IC WTR nya. Kita akan coba dengan baterai yang lain ya. Baterai yang lain kita akan coba lakukan pemasangan. Apa mungkin ini baterainya tidak layak lagi, kita tidak tahu ya, karena baterainya sudah pernah dibongkar dan di jumper fuse itu ya, karena plastiknya sudah terlepas. Oke, kita pasang baterai yang baru. Kita coba lakukan pengecasan, apakah ada tanda-tanda kehidupan atau tidak. Oke, tetap sama ya, tidak ada juga ya teman-teman. Berarti di sini bukan masalah di baterai. Jadi untuk tata cara dan langkah selanjutnya kita fokus di bagian konektor cas ya. Oke, kita lepas terlebih dahulu baterainya, baterai yang baru ini. Oke, kita fokus di bagian konektor cas ini ya. Untuk langkah awal, sebelum memvonis dan mengganti konektor cas dan memvonis bahwasanya konektor casnya rusak, cara untuk melakukan servis itu melakukan pembersihan terlebih dahulu ya. Nah ini dia konektor casnya, dan kita lihat. Nah ini seperti bekas ada cairan ataupun air ya, mungkin sebelumnya ada kena percikan air, jadi kita bersihkan seperti ini ya. Kita bersihkan bisa menggunakan alat kontak cleaner ataupun alat penghilang karat, ataupun bisa juga menggunakan minyak telon ya. Setelah itu kita ukur seperti ini, dan kita ukur, kita lihat tegangannya sudah oke ya teman-teman, sudah masuk. Sepertinya konsumsi arusnya sudah masuk lah ini ya. Setelah kita lakukan pengecekan, setelah kita bersihkan ya. Nah setelah kita bersihkan seperti ini, kita akan coba langsung lakukan pengecasan ya. Syukur-syukur handphonenya mengecas dengan normal. Tapi kalau tidak
mau ataupun tidak ada respon juga ya, mau tidak mau kita akan mengganti konektor casnya terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, ini kita bersihkan semuanya, pastikan benar-benar bersih. Ini jalur yang terhubung ataupun fleksibel yang terhubung ke mesin juga kita bersihkan. Di bagian bawah ini juga kita bersihkan soketnya ataupun fleksibelnya. Setelah itu kita pasangkan ya, kita pasangkan kembali seperti ini. Nah ini kita pasangkan kembali, kita tepatkan di dudukannya. Oke, kita pasang kembali baterainya. Setelah itu kita coba lakukan pengecasan ya. Oke, kita colokkan pengecasan dan sepertinya ada getar ya. Nah benar saja teman-teman, logo petir telah muncul. Ternyata respon. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah ini 1% ya, baterainya pun berarti ngedrop ya, tadinya 1%. Tapi alhamdulillah di sini sudah ada kemajuan karena sudah ada logo petir ataupun lambang pengecasan ya. Jadi di sini kita memvonis bahwasanya konektor casnya itu terkena air ya ataupun lembab, sehingga harus dibersihkan. Setelah dibersihkan ya seperti inilah hasilnya, langsung mau melakukan pengecasan dan logo petir telah muncul dan konsumsi arusnya normal ya, 1,2 1,3 ampere konsumsi arusnya. Oke, jadi kita tunggu saja apakah ini akan naik ke 2% ataupun selanjutnya ya. Jadi kita diamkan untuk beberapa menit, apakah ini nantinya akan mengisi. Kalau tidak mengisi ya kita akan coba ganti konektor casnya ya. Nah ini dia setelah kita diamkan sekitar 5 menitan, berapakah apakah mau mengisi atau tidak ya. Kita lihat, kita coba tekan tombol power dan sudah mengisi di posisi 4% ya. Ini mempertandakan bahwasanya pengecasan normal ya, tidak perlu mengganti komponen, tidak perlu mengganti spare part, tidak perlu mengganti seperti konektor cas itu ya. Dengan cara membersihkan saja seperti ini tata caranya, kita sudah bisa mengembalikan Oppo A3s ini mengecas dengan normal kembali ya. Jadi inilah tata cara dan langkah saat teman-teman mengalami masalah di bagian pengecasan yang sering error, tidak mengisi ataupun lambat ya. Coba lakukan pembersihan terlebih dahulu ya, benar-benar dibersihkan komponennya ini ya. Oke, ini logo pengecasan telah muncul dan kita lihat ya teman-teman di posisi 4%. Jadi kita memvonis bahwasanya ini sudah down ya permasalahannya, tanpa harus mengganti komponen apa-apa ya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like dan share ke teman-teman yang lain yang membutuhkan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe juga ya, aktifkan notifikasi loncengnya, jadi teman-teman bisa tahu saat saya memberikan tips-tips di YouTube ini ya. Oke, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Ini tinggal melakukan pemasangan backdoornya saja yang mungkin teman-teman sudah tahu lah ya, jadi untuk mempersingkat waktu. Oke, sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.